nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Alhamdulillah, ayat talaba kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah hadal yawm wa hada an-nahar kama min adatikum hunaka muhadharah ilmiyah ma'a ba'd al-asatidhah wa insyaallah fi hadhihi munasabah sanadrus ma'an wa sanaqra ma'akum Kutayb alladhi allafahu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dari para santri Mahat Al-Hunafa yang semoga dalam keadaan semangat yang ganteng-ganteng, Masya Allah, yang keren-keren, yang tidur nggak keren yang melek-melek, yang tidak tertidur, didoakan keren Baik, pada siang hari ini kita akan membacakan kajiannya dari sebuah buku kecil, Kutayb namanya, kitab Kutayb. Kutaybun yaitu berjudul Min Wasaya Salaf di Syabab, wasiat ulama salaf untuk para pemuda. Kita akan bacakan buku yang kecil ini, namun juga kecil dan tipis, hanya 30, nggak nyampe 28 halaman. Ini nggak akan selesai hari ini Kalian tuh baca sendiri, itu bahasa Arab aja dan berusaha untuk melatih membaca buku-buku bahasa Arab. Nah, pembahasan kita yaitu judulnya wasiat para ulama salaf untuk para pemuda. Siapa itu ulama salaf? Kenapa sih kita membaca wasiat? Apa wasiat? Ajaran, nasihat, petua. Kita membaca nasihat-nasihatnya kaum salaf soleh, para ulama salaf. Siapa ulama salaf? Siapa ulama salaf? Antum salafi atau khalafi Apa itu Ustaz salafi Kenapa kita bacanya salaf Ustaz? Bukan ulama Islam Nah, karena salaf sendiri itu adalah maknanya orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi yang mengikuti tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan yang sejalan dengan mereka dari para ulama hingga masa kini. Para ulama salaf, orang-orang yang mengikuti jejak mereka disebut dengan salafi, salafiyah, manhaj salafiyah. Nah, kenapa sih kita mengikuti mereka dan membaca petuah-petuah dan wasiatnya? Karena tentu kita ketahui orang-orang terdahulu, para ulama salaf terdahulu itu lebih dalam ilmunya, lebih kuat ibadahnya, lebih bertakwa daripada kita. Maka kita perlu untuk mengikuti mereka, mengikuti cara agama mereka. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Dan orang-orang yang menyelisihi rasul, syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, sudah jelas petunjuk, ajaran yang jelas, wa yattabi', dia menyelisih ajaran Nabi kita Muhammad, wa yattabi', dan mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalannya selain orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin di situ? Yang turun ayat itu kepada siapa orang mukmin? Para sahabat.
Jadi orang-orang yang nggak mengikuti salaf para sahabat dahulu dan yang mengikuti mereka, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan ya sesatkan mereka ya. Nah, maka oleh karena itu para ikhwah, nah tapi di sini kita akan membacakan wasiat-wasiat para kaum salaf untuk para pemuda. Kenapa sih para pemuda, Ustaz? Karena tentu kita ketahui anak muda ini keren ya, beda dengan yang lain yang tentu sudah tua. Anak muda ini ya banyak apanya? Banyak kreativitasnya, banyak kegiatan dan aktivitasnya. Dan anak muda ini ya anak-anak yang menjadi apa? Harapan bangsa. Ya. Sini masih muda. Siapa yang masih muda? Ya. Ada yang sudah tua? Nggak ada ya. Semuanya masih pada muda semua di sini. Ya. Dan anak muda itu umurnya sampai 50 tahun nih kok. Ya. Pak Sedi juga kayaknya masih muda ya. Udah 50 tahun belum? Ya. Kalau udah 50 tahun berarti sudah masa suyuh kok. Ya, sudah masa tua. Ya. Tapi kalau masih di bawah 50 tahun, kata para ulama itu masih masuk pemuda itu. Dan masa-masa matangnya 40 tahun, ya. 40 tahun masa matangnya seorang ya dalam kedewasaan. Dan masa-masa energiknya masa 25 tahun tuh. 25 tahun, ya. Kayaknya Nabi SAW diangkat Rasul berapa umurnya? Berapa? 40 tahun. 40 tahun, kemudian dakwah dan meninggal umur sampai 62, 63, ya sekitar 23 tahun Nabi SAW dakwah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, 40 tahun itu masa-masa matangnya seseorang. Ustaz, belum ada kayaknya 40 tahun ya. Apalagi Ustaz Fikri ya, masih muda banget ya. Siapa masih muda sini? Ya. Apalagi kalian nih, masya Allah ya, mukanya masih unyu-unyu ya, masih lucu-lucu ya, masih imut-imut. Yang penting bukan amit-amit ya. Yang penting semangat anak-anak muda. Maka kalian ini semuanya harus fokus dan ingat, masa muda kalian ini adalah masa yang ditunggu oleh ya agama kita dan bangsa ya. Baik, apa sih wasiatnya? Di sini banyak mukadimahnya. Kita baca mukadimah dulu ya, biar kita mengambil faedah apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai dengan tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita dalam menulis risalah buku disunahkan kita mulai dengan Bismillah ya. Sebagaimana mengikuti contoh Al-Quran ditulis dengan Bismillah. Bahkan hadis-hadis Rasulullah mengirim surat-suratnya dengan mulai dengan Bismillah. Nah, kenapa dengan Bismillah? Ya, karena kita mengambil apa? Berkah. Ya, mohon pertolongan. Bismillah dengan nama Allah. Aktub, saya menulis Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kita mohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Bertawasul, yang Maha Pengasih Penyayang, ya Allah bantulah saya dalam menulis. Kalau kalian ujian, ya Allah bantulah saya dalam menjawab. Bismillah. Nah, baik dilafalkan atau ditulis. Dan seorang muslim jangan lupa meninggalkan Bismillah. Maka dalam hadis, walaupun hadisnya ya lemah, kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah bahwa abtar atau aqta atau ajzan. Setiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus berkahnya, tidak diberkahi. Nah, maka kalian biar berkah dimulai dengan bismillah. Dan banyak perkara yang dimulai dengan bismillah dalam doa-doa kita, ya kan? Apa yang doa dengan bismillah? Apa? Masuk masjid. Nah, bismillah. Terus Allahumma ftahli wa rahmatika. Terus apa lagi?
Mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Terus apa? Mau makan, bismillah. Tuh, lagi. Udah makan bismillah, cukup ya. Terus lagi mau masuk kamar mandi, ya. Apa? Bismillah Allahumma. Hah? Apa? Amutu wa ahya. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masya Allah. Ini belum ada nih. Kanan terus, mana kiri? Apalagi dengan bismillah. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Nah, doa keluar rumah. Siapa lagi? Hah? Apa? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nah, ketika lupa makan, langsung aja lupa baca bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Apa Iman? Iman senyum-senyum. Oh ya. Iman, Ustaz. Ya. Kalau suami datengin istrinya baca bismillah juga, Ustaz. Waduh. Apa doanya? Ya? Bismillah. Oh, belum hafal ya? Iya, nanti kalau kalian sudah mau menikah harus wajib apa? Jangan ada yang hafal nih. Oh, betul ya. Bismillah Allahumma amutu ahya. Itu mau tidur ya? Kalau datengin istrinya apa doanya? Kalau datengin istrinya baca doa biar tidak diganggu, ya biar tidak diintip sama setan. Sama kalau kalian juga masuk kamar mandi baca bismillah biar tidak diintip oleh setan. Ya udah baca bismillah Ustaz, alhamdulillah setan nggak bisa melihat. Yang lihat teman saya Ustaz. Waduh. Bahaya ini ya. Jadi temennya setan itu. Ya. Kunci yang kuat gitu ya. Bismillah. Begitu aja saat membuka apa? Baju baca apa? Bismillah ya. Biar setan nggak bisa melihat aurat kita. Datangi istri baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan, jauhkan setan jangan dari kita. Jannibna syaitan maroza tanah. Waduh, dari apa? Baca bismillah. Ya, bismillah ini luar biasa ya Pak untuk kita bertawassul mohon kepada Allah keberkahan dalam perkara yang kita lakukan. Jangan ditinggalkan bismillah. Main bola bismillah enggak? Nendang bismillah. Ya. Enggak apa-apa bismillah bukan masuk gitu kan. Tapi enggak boleh ya minum obat bismillah. Boleh enggak? Ini dosa ya, udah dosa menyebut nama Allah lagi gitu kan. Ya. Tapi ingat dalam hal ini kita mengambil keberkahan dalam ucapan bismillah dan banyak doa-doa yang mulai dengan bismillah dan jangan lupa diamalkan. Apa kata Syekh? Kita baca nih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Setelah beliau baca menulis dengan bismillah, beliau memulai dengan ucapan pujian. Amma ba'du, kemudian kata Syekh amma ba'd. Fala yakhfa anna marhalat asy-syabab marhalatun muhimmah jiddan fil hayatil insan. Kata Syekh, maka sudah tidak asing lagi ya, marhalah atau tingkatan muda itu tingkatan yang sangat penting sekali dalam hidup manusia. Ingat tuh, penting sekali nah. Jadi kalau kalian masa mudanya disia-siakan, akhir tuanya masa tuanya tinggal gigit jari doang ya. Waduh ya. Menyesal artinya ya. Kenapa enggak dulu saya masih mudanya kerja keras gitu kan. Karena udah tua, udah enggak kuat lagi, akhirnya dia menyesal. Jangan sampai datang penyesalan. Makanya penting sekali masa muda. Lihat diri kalian ya. Masa muda itu sangat penting. Jangan juga punya slogan berpuas-puas di masa muda. Katanya anak muda sekarang dah foya-foya ya. Foya-foya masa muda ya.
tua bahagia, di akhirat masuk surga. Oh, nah, ini. Ya, ente poya-poya malah ada orang poya-poya di surga. Nah, ini anak-anak muda sekarang ya. Nah, ikut kelompok geng apa, geng pang ya, geng kelompok yang nggak jelas. Nah, hati-hati nah. Kenapa? Karena sangat penting menentukan hidup kalian masa muda ya. Diana marhalatul quwa wa nasyad. Kenapa penting? Karena masa muda itu masa yang sangat kuat energi dan semangat. Wasuhulatul harakah dan gesit ya, gesit. Ya kalau orang tua jalan semangat, waduh. Tapi kadang juga ada orang tua yang himahnya himah syabab ya, orang-orang tua yang semangatnya semangat masa muda, semangat anak muda. Dan kadang juga ada anak muda yang semangatnya semangat orang tua ya, sebalik ya, ngantukan, tiduran ya, belajar tidur terus ya. Mulainya bismillah Allah maha ahya, lawannya alhamdulillah ya. Wah, ini anak muda yang kayak orang tua, tapi ada orang tua yang masya Allah ya, kuat semangat, jiwanya jiwa muda. Nah, jangan kembali kalian ya, jangan sampai masa muda nggak ada ya geraknya yang gesit. Wa quwwatul aql dan kuatnya badan. Wa salamatul hawas dan juga masih bagusnya kaca indera kalian ya. Ini masih muda, alhamdulillah tuh, yang kacamataan sedikit ya. Bagus matanya ya. Yang kacamataan sedikit masih bagus, kedengaran ya, penglihatan dijaga tuh ya. Bainama idza qabura insan tad'uhu min hawas wa quwwahu. Nah, berbeda ketika seorang sudah tua, maka akan lemah panca inderanya dan kekuatannya. Iya, kalau tua dalam masjid, apalagi kalau sudah masa-masa haram ya, masa-masa pikun atau udah tua renta, maka sudah tidak bisa berbuat banyak. Waqad awal Islam hadhihi marhala ihtimaman khawasan. Suku Islam ini memperhatikan dengan perhatian yang khusus, wariayatan azimah, dan ya memberi pendidikan dengan pendidikan yang agung. Wajah nusus mu'aqidatun ala azmi syani hadhihi marhala wa ahamiyatiha faqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mubadarah liqtinamiha wal hadri min idwa'atiha. Dan sungguh datang dalil-dalil yang menekankan akan agungnya perkara pemuda, dan datang dari hadis Nabi SAW untuk bersegera memanfaatkan waktu muda dan hati-hati dalam menyia-nyiakannya. Ya. Hadis Abbas, dari hadis Abbas nih. Kata Rasulullah, qala Rasulullah li rajulin wa huwa ya'iduhu, benar Rasulullah itu mewasiatkan kepada seseorang. Wasiatnya iktanim khamsa qabla khamsin. Nah, kalau udah hafal aja. Kata Rasulullah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Apa itu? Ya, 5 hal sebelum yang 5 hal lainnya. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Pertama tuh, Rasulullah sebutkan masa muda. Wasihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nah, sehat semua di sini ya. Dia tuh orang yang sakit, dari apa-apa ya. Nah, masa sehatnya kita manfaatkan. Wa gina qabla faqrik, dan masa ya lapangmu sebelum masa ya miskinmu. Lagi banyak harta, lagi lapang, ya, maka manfaatkan dalam kebaikan sebelum jatuh bangkrut. Ya. Maka qabla syughli, kemudian yang keempat, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, masih waktu kosongmu sebelum waktunya sudah sibuk. Nah, banyak waktu kosong, khususnya anak muda. Nah, anak muda ini waktu kosongnya banyak, ya. Mikirnya belum banyak juga kan, ya belum mikir istri,
belum mikir anak, ya kan? Belum mikir rumah tangga, ya. Nanti kalau udah keluarga, pikirannya berpecah. Kalau kalian banyak waktu kosong, pikirannya macam-macam sudah, ya. Dan pikirin dulu, ya. Apa sih yang nikah 4 istri? Pikirannya udah macam-macam nih, ya. Ya, satu aja belum, gitu kan? Sekolah aja belum lulus. Sekolah dulu yang benar, ya. Manfaat waktu yang kosong ini fokus untuk belajar, ya. Nah, jadi yang terakhir kalau saya wahaya tata qaula mauti, hidupmu sebelum matimu. Nah, masih hidup kita di sini semuanya, alhamdulillah. Ada yang sudah meninggal di sini? Ada yang pernah meninggal? Belum ada kan? Alhamdulillah, ya. Kalau sudah meninggal sudah terputus tuh amalannya, ya nggak bisa dia beramal soleh lagi. Misal nanti dia di kuburan, ya. Kenapa saya nggak banyak beramal soleh? Nah ini wasiat Rasulullah kepada seorang, ya, dari hadis Ibnu Abbas. 5 hal tuh, ya. Marhalatu syabab dakhilatun fi umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam hayataka qabla mautina. Artinya Rasulullah, padahal masa-masa muda itu masuk dalam sebuah hadis yang umum, hidupmu sebelum matimu. Hidup kehidupan itu diantaranya adalah masa muda. Tapi kenapa Rasulullah khususkan? Nah, lakinnahu sallallahu alaihi wasallam khassa hadhihi marhala bidzikri li'azmi ahamiyatiha wa kabiri syaniha fa yanbaghi at-tayaqquz lidzalika wa adami tahawuniha. Tapi Rasulullah mengkhususkan masa muda dalam hadis ini karena saking agungnya perkaranya, saking besar urusannya, maka sudah seharusnya kita sadar akan hal ini dan jangan menyia-nyiakannya, ya. Sadar, ya. Bangkit dari mimpi, ya, jangan terus mimpi di siang hari bolong, ya. Lihat ini bermimpi, ya Allah, saya sukses, ya. Ini kerjanya tidur terus, ya. Apa saya ini ke Madinah, ya, bisa belajar gitu kan. Tapi sehari-harinya nggak mau apa tuh Quran. Apa saya, ya, bisa menjadi orang besar tapi nggak mau kerja keras, ya. Maka harus sadar, Nah, hadis yang lain Rasulullah Ali Abbas, Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang sudah sering kita dengar. Hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam." Rasulullah tidak akan tergerak kakinya anak Adam. Itu kita semua di hari kiamat, yaumul qiyamati min indi rabbih, dari sisi Tuhannya, hatta an khamsi, sampai ditanya tentang 5. Ini 5. Jalan an-arba', ya. Tentang 5 nih. Apa itu tentang 5? An umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan. An syababi fi mablah, dan masa mudanya apa dipergunakan. Wa malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqah. Dan yang ketiga, tentang hartanya dari mana dia dapat, wa fi ma'anfaqah, dan untuk apa diinfakkan. Harta ini ada 2 pertanyaan, ya. Yang lain 1, kalau harta ada 2. Harta ini susah, ya. Wah, ya. Nyarinya susah juga, kan? Ya. Dan sudah susah, ya, kita nyarinya, dan akan ditanya pun dengan pertanyaan susah. Dari mana kita dapat, halal atau haram? Dibelanjakannya halal atau haram? Udah semena-mena kita kerja keras capek dapat harta banyak. Itu kan harta aneh, ya. Bebas Anda mau beli apa aja. Beli yang nggak benar-benar mah, ya. Narkoba dibeli dulu, ya. Sabu-sabu dibeli, ya. Sampai sapu-sapu dibeli, ya. Kalau sapu-sapu ikan boleh nggak? Boleh, ya. Kalau sabu-sabu nggak boleh, ya. Nggak sembarangan harta yang kita pegang, bukan berarti punya kita bebas, karena nanti akan ditanya dari mana kita dapat dan untuk apa kita belanjakan. Maka lihat, selama ini harta-harta yang kita gunakan sudah belum pas penggunaannya, ya, sampai
ya hartanya banyak, beli paket data, ya untuk gunakan apa? YouTube-an. Waduh, YouTube-annya nggak benar lagi, waduh ya. Apa TikTok goyang-goyang lagi. Waduh ya. Ya, bukannya hartanya akan berkah dan jadi cuma pahala, nanti di akhirat jadi dosa itu. Ustaz, emang di saatnya Ustaz beli paket data tidak ada itu, ya. Hati-hati. Bahaya makanya. Makanya HP ini bahaya kalau digunakan isinya untuk maksiat, karena apa? Hartanya akan ditanya, ya. Makanya paling enak itu orang sekarang, ya, yang nggak punya HP, ya, berarti nggak punya dosa dia tuh. Ada nggak orang yang nggak punya HP sekarang? Ada. Dulu ada santri nggak punya HP tuh, masya Allah, ya, fokus belajar hafalin Quran. Tapi pas di rumah HP-nya dulu banyak pegang HP juga. Hati-hati. Jadi harta akan ditanya oleh Allah. Kemudian apa lagi? Amala amila bima'alim. Dan yang terakhir, yang kelima akan ditanya tentang ilmunya sudahkah diamalkan. Nah, ilmu juga yang banyak ilmunya nggak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ini kita masih mukadimah nih, Pak. Akhbar Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengabarkan anak mar'a yus'al yaumil qiyamah an hayati bisu'alain. Maka seorang di hari kiamat akan ditanya tentang kehidupannya dengan dua pertanyaan. Ya, jawab di sini an hayati umuman, tentang hidupnya secara umum. An umurnya. Min awali ila akhiri akan ditanya tuh. Dari sejak kalian sekarang nih yang masih kecil, yang si Umar masih mondok pesantren, Umar udah dewasa kan? Ya, udah dewasa belum? Oh, udah senyum-senyum ya, berarti sudah mimpi ya. Tandanya kedewasaan itu diantaranya mimpi. Mana ada mimpi, Bang? Oh, belum pernah mimpi. Mimpi apa dulu nih, Ustaz ya? Mimpi pagi harinya ngompol. Siapa pagi harinya ngompol, mandi pagi, jangan malu ya. Waduh, tahuan jubur habis subuh ngapain nih malam-malam? Nah, ngompol ya. Nah, ngomongnya ini menunjukkan dia ciri-ciri dewasa nanti mimpi. Nah, kalau udah dewasa, biasanya anak-anak laki itu SMP, kelas 1 udah, ya, kelas 2 apalagi kelas 3, udah banget ya. Kalau asal SMA belum, waduh, dipertanyakan ini. Ya. Tapi kalau ada perempuan lebih cepat, saya SD juga udah dewasa, ya. Udah ada yang datang haid, ya. Kalau nggak mimpi berarti belum dewasa, atau diantaranya numbuh di kemaluannya numbuh apa? Ya, numbuh apa ini? Ya, numbuh bulu kemaluan, iya, ya. Itu menunjukkan dia sudah dewasa. Nah, itu kalau sudah dewasa, dicatat awal kalian, dan itu sejak itulah akan ditulis dan akan ditanya nanti sampai kalian meninggal, ya. Makanya hati-hati kalau udah dewasa, maka jangan bertindak sesukanya. Karena rubiatil akhlaq anis salas, pena itu tidak dicatat dari 3 orang. 3 orang ini tidak dicatat. Siapa? Anis sobi hatta yahtadim, anil gulam dari anak kecil sampai dia dewasa. Ya, kalau dewasa dia catat. Anil majnun hatta yufik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Kalau dia gila ya, atau nggak sadar ya, maka nggak dicatat tuh. Dia lahir kemudian nggak ngerti apa yang dibicarakan manusia, ya nggak dicatat udah. Uzur. Yang ketiga, adinain hatta yastaiki, dari orang tidur sampai dia bangun. Ya, karena tidur, toto, isengin jalan, tidur jalan, ada nggak? Tidur jalan kemudian melakukan suatu perbuatan yang dia nggak sadar, itu tadi dicatat tuh. Nah, selain itu maka dicatat kalian yang termasuk kita semuanya dari anak kecil sampai sudah dewasa, maka itu akan ditanyakan. Ini Rasulullah mengkhususkan masa muda khusus secara khusus, ma'annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalatash syabab dakhilatun biha. Padahal kata Syekh, adalah masa muda itu masuk ke masalah umur. Lakinnahu yus'al yaumal qiyamati anha su'alan khassa. Tapi di sini ditanyakan dengan pertanyaan yang khusus.
Walihada, oleh karena itulah yang bagi ala syabab an yantabiha li ahamiyati hadhihi ma'ad. Sudah selayaknya pemuda ini harus memperhatikan masanya, masa mudanya. Wa yatadzakkara daiman, dan dia ingat selalu anna rabbahu sayas'alu yaumal qiyamah. Allah akan menanya kita di hari kiamat, madza amila fiha, apa yang kita telah lakukan di masa muda. Idofatan ila su'al an amalihi fi umrihi kullihi mutadammin li marhalati syabab. Ya, disandarkan juga dengan pertanyaan tentang apa yang diamalkan pada masa umurnya. Umurnya seluruhnya akan ditanya, di dalamnya adalah masa mudanya, ya, yang mengandung di dalamnya masa muda. Li'annaha marhalatu quwwa wa nasya, diulangi, karena dia masa kuat dan energik, wa yusrin al-harakah, dan mudanya bergerak, wa quwwatul a'dha, kuatnya tenaga, wa ihtimalul hawas, dan juga sempurnanya panca indera dia. Walihada hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis sabi ala itinami hadis marhalah kinaman audiman. Karena itu Nabi sallallahu mewasiatkan untuk memanfaatkan marhalah muda ini dengan sebaik-baiknya, ya. Baik. Akhir yang dua. 5 menit lagi nih, ya. Wa sallallahu alaihi wasallam aidan ahlul ilmi mu'tanina bi tarbiyah wa da'wa wa ta'lim. Dan juga para ulama mewasiatkan, ya, dan Rasulullah SAW dan Nabi SAW mewasiatkan ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, wal mu'tanina bi tarbiyah, dan orang yang mempunyai peran dalam pendidikan dan dakwah, wa ta'lim bisyabab, dan pendidikan untuk masa anak-anak muda, ya. Jadi Nabi SAW juga mewasiatkan juga untuk ahli ilmi, orang yang berterjun dalam dunia pendidikan, untuk memperhatikan masa muda, anak-anak muda. Kalau kalian punya pesantren, punya sekolah, maka ya dirikan sekolah-sekolah atau pesantren yang di situ ada anak muda. Ya. Benar gak? Iya. Kalian cukup buka pondok pesantren, maka akan datang anak-anak muda seperti di sini di Munafa, dari berbagai macam daerah, yang nanti ini selalu mencari semuanya ke daerahnya masing-masing, berdakwah di jalan Allah. Pahala yang paling besar siapa? Ya, yang mendirikan pesantren, yang memiliki andil besar ikhlas dalam, ya, mendidik guru-gurunya. Maka harus memiliki perhatiannya. Siapa biasa ila inayah, karena anak muda ini butuh diperhatikan dan butuh dengan lemah lembut. Watawadud, dan kasih sayang, anak muda, ya. Anak muda ini diantara juga butuh perhatian, ya. Kalau kalian nggak diperhatikan, kasihan, ya. Diperhatikan apa kebutuhannya, apa yang diinginkan, apa hobinya, ya. Dikembangkan. Watahbibi lahu bil khair wa ahli, dan dicintai dalam melakukan kebaikan dan untuk kepada orang-orang yang baik, hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabul muharramat. Kenapa? Jangan sampai ada anak-anak muda yang diambil atau terperangkap oleh orang-orang kebatilan atau orang-orang yang buruk dan orang-orang yang cuma dalam aturan maksiat dan keharaman. Kenapa kita harus perhatian anak-anak muda? Ya, karena kalau mereka nggak diperhatikan, nanti takutnya malah terjerumus pada perbuatan yang haram, ya. Jadi anak-anak muda sekarang yang di luar sana pada melakukan perbuatan jelek, itu diantaranya juga karena kurang perhatian kita, khususnya yang ngerti akan masalah agama, ngerti masalah ilmu, ya. Maka luar biasa kalau antum pulang dari pesantren Munafa, babat alas, ya. Tahu babat alas, ya. Nebas alas hutan, ya. Apa yang hutan ditebas, ya? Maksudnya terjun langsung turun ke kampung-kampung, ke desa-desa, dakwah di kampung yang masing-masing. Luar biasa nih. Yang dari Sulawesi pulang ke Sulawesi. Di Sulawesi masih banyak syirikat kan? Ya, masih banyak perbuatan dosa kan? Syirik yang menyembah selain Allah, menyembah kuburan, yang menyembah patung,
jimat-jimat, sebenarnya enggak? Nggak hanya di Sulawesi, ya, di Lampung, di Jawa, ya, di Bekasi, saya ada nggak? Di banyak, di Solo apalagi, saya Solo, ya sampai ada apa? Kiai Slamet, ya kan? Tahu Kiai Slamet? Apa Kiai Slamet? Wedus, ya wedus, ya, sapi bule, ya. Sapi bule yang dikeramatkan, yang diarak kalau mau surah Muharram, kemudian kalau di pinggir jalan diperbutin kotorannya tuh, ya. Jimat tuh, ya. Jadi bumbu masak. Itu keyakinan orang-orang Islam itu. Gak percaya? Siapa orang sholat di sini? Ya, orang Keraton, ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak dulu, ya. Kita pernah dengar ada Kiai Slamet, bule, ya. Tahu orang Indonesia sebenarnya bule-bule, ya. Sapinya, kerbaunya bule, dikultuskan, dikeramatkan, sembah, ya. Kalau di India juga menyembah sapi, ya. Menyembah sapi, ya. Menyembah ular, ya. Bahkan di India diharamkan motong sapi, makanya hari yang paling sengsara untuk orang India hari apa? Idul Adha, karena Tuhannya sedang disembelih. Kasihan loh, ya. Namun kalian tahu nggak kenapa orang India mengkultuskan sapi? Nggak boleh dipotong dan jadi sembah, ya. Dihiasi dengan kalung-kalung, ya. Itu sembahyang di depan sapi. Kenapa? Ya, tahu nggak? Kenapa? Karena dia, kenapa? Kedengeran apa? Apa jelas? Dia ngasih apa? Reinkarnasi orang baik. Oh, ini keyakinan orang India berarti. Iya. Kamu terima tadi? Katanya sapi adalah reinkarnasi arwah orang baik yang berwujud hidup kembali pada tubuh sapi gitu. Wah, ini baca ya dalam IPS-nya ya. Masya Allah. Benar ya? Tapi enggak itu juga ya. Kenapa orang India nggak boleh potong sapi? Karena kata mereka diantaranya itu karena sapi ini setiap hari ngasih apa? Susu kita minum susu. Sampai anak bayi sekarang kadang minum susu sapi, nggak ada susu asinya. Ini susu SGM, susu formula dari mana? Sapi. Siapa sini yang nggak dapat asi minumnya susu sapi? Anak sapi kalian berarti, ya? Iya. Berarti ibunya siapa? Sapi. Nah, itulah karena sapi itu sangat luar biasa dia ngasih susu kepada manusia, ya. Maka jangan dipotong. Dan saking luar biasanya kata mereka sapi itu beda dengan manusia. Kalau manusia, ibu nyusuin anaknya kalau udah gede apa? Nah, kamu lupa. Dia disusuin sama Umi. Udah gede gajian jangan lupa ya. TF. Apa TF? Transfer lah gitu. Nah, apa tuh balas budi. Tapi kalau sapi minta balas budi nggak? Ya, kalian dari sini susu sapi, goceng gitu. Bilang nggak dia? Enggak kan? Ikhlasan mana sapi sama manusia? Ikhlasan sapi ya? Ikhlasan seorang sapi sama seorang ibu. Ya, sayangnya sapi nggak bisa ngomong, nah. Ya. Kalau dia bisa ngomong dia juga minta ya. Kata mereka seperti itu. Nah, sapi itu lebih ikhlas katanya daripada manusia. Makanya jangan membunuh sapi, diputuskan dan disembah. Nah, padahal sapi juga nggak rela kalau dia diamini susunya. Saya jadi nggak bisa ngomong. Tapi orang India ya. Nah, tapi artinya apa? Terjadi kesyirikan hanya menyembah sapi, bahkan ada yang menyembah ular, bahkan ada yang menyembah ya batu, jimat, cincin, ya. Banyak sekali kesyirikan di Indonesia, Jakarta, Bekasi, ya. Apalagi daerah-daerah Ampung yang masih sedikit, ya, dakwah sunnahnya di sana. Tugas siapa ini? Tugas kita semua. Tugas santri pondok santri baru. Tugas kita berat.
pahalanya juga besar. Dan anak-anak muda ya yang mereka enggak diperhatikan akhirnya terjerumus ikut aliran mana, ikut kesirikan. Nah, karena tidak diperhatikan. Makanya oleh karena itu ya kita semuanya punya andil besar dalam hal ini. Tapi para ikhwatilah yang dirahmati Allah belum tuntas ya. Insya Allah nanti lain lagi kita bacakan. Ini belum masuk juga wasiat ulama salaf ya. Para ulama ada 15 wasiat di sini ya. 15 perkataan kaum salaf tentang anak-anak muda, masa-masa muda. Perkataan yang sangat bagus ya. Perkataan yang dinukil dan diriwayatkan sehingga jadi pelajaran untuk kita semuanya. Ya, mungkin kalian juga pernah dengar ya. Di antara wasiat yang kita dengar kayak Imam Syafi'i pernah mengatakan apa katanya? Wallahi inna syabab bil ilmi wa tuqa fa illam yakuna fala tibara lidati. Oh, kamu kala Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, demi Allah sesungguhnya anak muda itu sejatinya adalah yang dia punya ilmu dan takwa. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya ketakwaan, nggak ada apa kata Imam Syafi'i, fala tibara lidati, tidak dianggap anak muda. Kalau anak muda bodoh atau nggak mau menuntut ilmu, apalagi nggak bertakwa, maka nggak ada manfaatnya. Imam Syafi'i ya rahimahullah. Dan banyak tentu perkataan-perkataan wasiat-wasiat yang lain yang insya Allah lain waktu kita bacakan agar kita bisa dapat ilmu. Allah SWT inilah alhamdulillah para santri al-munabah yang ganteng-ganteng keren-keren yang pada siang hari ini kita belajar mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.